Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang dia. Dia, seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Siapa dia? Mari kita lihat videonya sampai akhir ya readingan ini. Oke, tapi ingat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Scorpio, fokuskan ke kartu ini ya. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Kita akan buka kartunya di sini. Kita shuffle dulu kartunya ya. Dia, seseorang yang akan bertemu kamu. Siapa dia? Seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu. Siapa dia? Oke. Siapa dia? Seseorang yang akhirnya akan bertemu kamu. Wow. 3 ya. Kita ulang kembali. Wah, ini ada 1. Oke. Ada Ten of Wands. Aries, Leo, Sagi. Cancer, Pisces, Scorpio. Judgment. Three of Wands. Aries, Leo, Sagi. Cancer, Pisces, Scorpio. Dan Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ada The Fool. Ada Gemini. Itu zodiak yang dealing dengan kamu, Scorpio. Tapi ingat, Scorpio, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu yang lagi menonton ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum berpihak kepada kamu. Nah, ini sebenarnya khusus berlaku buat kamu yang para single, atau bagi kamu yang lagi lost contact dengan seseorang, atau kamu yang lagi LDRan, atau memang di sini ada kondisi kamu yang sudah menjalin suatu hubungan dengan seseorang dan ya bisa saja nantinya akan ketemu dengan teman ataupun siapa itu, oke? Dan tidak harus dipaksa untuk resonate ya, oke? Nah, tapi bagi kamu yang kondisi rumah tangga ataupun hubungan yang baik-baik saja, nah ini dihiraukan aja. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini Scorpio di bottomnya kamu ataupun dia di sini terlihat ada suatu apa ya? Kayak di sini sih sebenarnya beban ya, beban yang berat karena banyak sekali nih yang berserakan ya sesuatu. Jadi ini yang pengen harus dibenahi gitu ya. Jadi ada masalah yang benar-benar harus kamu selesaikan saat ini. Oke, itu dalam kondisi kamu. Kamu dengan seorang pasangan atau di sini ada kondisi di mana kamu yang lagi menjalin hubungan dengan seseorang ada suatu masalah. Masalahnya apa? Bisa saja kamu ketemu dengan seseorang yang selama ini yang membohongi kamu. Yang dimana kamu anggap dia adalah seseorang yang single. Ternyata dia adalah orang yang sudah memiliki pasangannya. Pasangan sah ya. Gitu. Ini ada gambaran, ada the lover. Di sini sepertinya kamu menjalankan sebuah cinta yang terlarang gitu loh. Dimana kamu baru mengetahui bahwa dia adalah seseorang yang sudah menikah atau sudah memiliki pasangan. Nah, ini the lover. The lover ini ada cinta yang tumbuh, tapi cinta antara kamu dengan dia itu seperti tidak bisa disatukan. Nah, itu dia, oke. Jadi inilah beban berat yang kamu rasakan. Kayak aku pengen membenahi semuanya. Aku pengen membenahi hidup aku saat ini. Dan aku pengen merubah semuanya.
Dan di sini kamu lebih lebih ingin untuk menarik diri dari dia ya, atau pengen meninggalkan hubungan yang seperti itu. Bisa juga akhirnya kamu bisa lepas dari dia. Karena keinginan kamu sendiri yang ingin lepas gitu ya. Karena secara kamu tahu nggak mungkin dong aku menyakiti pasangannya. Secara kita sama-sama ya, apakah kamu perempuan ya? Apakah kamu di sini woman atau man ya? Nah, itu yang akan kamu rasakan. Dan kamu juga takut akan karmanya. Nah, itu. Dan kita lihat di sini, seseorang seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu, siapa dia? Ada Queen of Cup. Oke. Okay. Di sini menggambarkan seseorang terlihat cantik, terlihat menarik, terlihat ganteng, terlihat bertanggung jawab, ya. Memang sebenarnya dia orang yang baik ya. Kalau dikatakan Queen, tapi dia yang maksudnya itu dia memiliki suatu perasaan yang penuh, perasaan yang benar-benar utuh buat diri dia sendiri untuk mencari kebahagiaan gitu loh. Dan itu dia dapatkan dari kamu. Dia beranggapan bahwa melihat kamu itu adalah seseorang yang pantas untuk dicintai ataupun pantas ya disayang ya, seperti itu. Jadi disitulah kamu merasakan bahwa wah, ternyata aku menyukai kamu. Aku merasakan adanya satu kenyamanan terhadap kamu. Disitulah akhirnya dia mencoba untuk mendekati kamu atau bertemu dengan kamu, untuk mengekspresikan perasaan dia kepada kamu. Ya, semoga dia benar-benar orang yang baik di sini. Oke, Scorpio. Nah, itu. Siapa lagi dia? Kita akan lihat di sini seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu. Ada Judgment. Di sini terlihat ada sebuah hubungan pertemanan ya antara kamu dengan dia. Apakah ini hubungan pekerjaan? Apakah ini hubungan pertemanan? Ataupun hubungan di masa lalu ya? Nah, dan di sini kamu menginginkan adanya perubahan kembali. Seperti kita kan berteman, tapi aku merasa kamu itu berbeda. Jadi ya bagaimana ya gitu ya. Aku pengen mengungkapkan sesuatu kepada kamu. Tapi rasa takut dan khawatir aku itu terlalu besar. Seakan-akan nanti saat aku sudah mengungkapkan perasaan aku, tahu-tahunya kamu malah tidak menyukai itu. Nah, itu yang kamu takutkan ataupun dia di sini menakutkan itu ya. Dia khawatir akan hal itu. Karena di sini kita akan melihat ya, dia seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Tapi ya mungkin di sini yang kondisi dia berteman dengan kamu, akhirnya dia tidak bisa menahan rasa itu dan bisa saja dia akan mengungkapkannya kepada kamu. Oke, nah itu ya. Dan akhirnya akan ada pertemuan antara kamu dengan dia. Pertemuan itulah yang akan membuat perubahan dalam diri kamu dengan dia, hubungan kamu dengan dia nantinya. Oke, nah itu. Dan selanjutnya, siapa lagi dia? Dia yang ingin datang kepada kamu. Ada Three of Wands. Three of Wands ini merupakan seseorang di masa lalu kamu, di mana seperti dia ingin sudah melupakan kamu ataupun saat ini dia sudah bisa bebas dari kamu. Tapi ada suatu pertemuan yang membuat kamu dengan dia itu saling mengingat memori gitu loh. Saling mengingat kenangan-kenangan yang dulu pernah kamu jalankan dengan dia. Nah, itu. Akhirnya move on-nya dia di sini akhirnya terhambat gitu loh setelah ketemu sama kamu. Sementara dia pengen benar-benar move on. Dia kayaknya optimis nih, aku pengen move on, aku siap move on gitu ya. Aku siap meninggalkan masa lalu aku gitu. Tetapi kesiapannya itu akhirnya tidak menjadi kenyataan. Karena apa? Karena dia akhirnya ketemu kamu kembali gitu loh. Di situ akhirnya muncul lagi rasa dia, ya keinginannya dia, perubahan dari perasaannya dia juga ya gitu. Itu dia gambaran dari dia. Nah, siapa lagi di sini yang segera akan bertemu dengan kamu? Uh, ada Eight of Cup ya. Ini akan ada ya seseorang yang bisa membuat kamu berubah gitu loh. Atau di sini ada kondisi kamu yang merasa kesepian, merasa disakiti, atau ada kondisi kamu saat ini pengen healing.
pengen sembuh dari suatu keterpurukan, dan akhirnya dia datang ke kamu ya untuk memberikan suatu effort atau support agar kamu bisa menjalankan hidup ini dengan baik lagi nih ke depan gitu. Jadi seseorang ini bisa dikatakan niatnya tulus sih dengan kamu karena dia berkeinginan aku pengen masuk ke dalam hidup kamu secara aku pengen membantu kamu keluar dari permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Itu yang digambarkan dari dia, seseorang yang akan bertemu kamu. Siapa lagi dia? Seseorang, oke. Dia adalah seseorang yang terlihat hidupnya yang penuh dengan kemewahan, ya. Dia banyak uang, ya. Ada Forokap, ya. Forokap ini menggambarkan sebenarnya kejenuhan ya. Seseorang yang punya banyak uang, sudah sukses, tapi dia merasa kesepian. Nah, disinilah dia merasa bahwa kamu itu bisa membuat dia bahagia. Dan akhirnya dia ingin bertemu dengan kamu. Secara dulu kamu juga pernah menjalin hubungan dengan dia, walaupun itu hanya berteman, tidak pacaran ya. Atau bisa dikatakan di sini energi masa lalu, yang akhirnya kamu dengan dia ketemu. Nah, di situ mulai lagi nih, gitu ya. Rasa-rasa akan muncul, keinginan akan muncul. Nah, siapa lagi dia di sini? Ada the Fool. Nah, sepertinya di sini ada seseorang yang akan menggantungkan hidupnya kepada kamu. Atau dengan kata lain, dia ingin memanfaatkan kamu. Secara dia merasa tidak sanggup hidup sendirian, aku tidak sanggup menanggung beban uh, finansial aku gitu loh. Secara dia pengen mencari seseorang yang benar-benar bisa memberikan finansial kebutuhan dia. Nah, itu. Ya, arti kata dia ingin memanfaatkan kamu ya. Itu gambaran di sini. Oke. Okay. Buat Scorpio, emang di sini ya kita melihat banyak energi, tapi ya mungkin tidak semua akan resonate dengan kamu. Bisa saja sebagian atau salah satu dari orang-orang yang akan bertemu dengan kamu nantinya ya yang resonate dengan kamu. Dan jangan nanti kamu juga bilang nih, ada juga pernah ya aku baca komen, Kak, aku udah lama nungguin, tapi dia nggak pernah datang gitu ya. Siapa yang kamu tungguin? Jadi ini kamu udah usaha belum? Kamu udah meminta belum? Memintanya kepada siapa gitu ya. Di sini sih usaha dan berdoa dan ikhtiar kita itu harus ada. Tapi kalau kamu hanya berdoa aja tanpa berusaha, nah itu akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya, jika kamu berdoa tanpa usaha, nah itu juga akan sia-sia ya. Jadi di sini memang selalu saling terkait ya, berdoa dan usaha itu. Jadi ya, apa yang kamu belum kamu lakukan agar akan ada seseorang yang menghampiri kamu. Kalau misalnya kamu punya talenta ataupun kamu punya kelebihan pesona, tunjukkan pesona kamu agar orang-orang tahu bahwa kamu itu orang yang berguna ataupun bermanfaat gitu ya. Orang yang berhak untuk dicintai juga. Nah, oke, kita lanjut dengan membaca bagaimana kamu selanjutnya ya. Dan di sini sebelumnya buat Scorpio, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik Scorpio. Fokus ke kartu ini, apalagi yang akan terjadi dalam hidup kamu. Kita akan turunkan kartunya, apalagi yang akan terlihat dari kartu-kartu yang sudah tertebar. Oke, wow. Scorpio, apa di sini yang terlihat? Oke. Di sini ada forgiving and learning. Sepertinya di sini dari masalah yang kamu hadapi itu terlihat dengan seseorang ya. Seseorang itu apakah di situ pasangan kamu atau memang sudah menjadi masa lalu ya? Karena di sini ada past life relationship ya. Di sini forgiving and learning. Jadi masalah-masalah yang kamu hadapi saat ini itu adalah suatu pembelajaran buat kamu. Dimana jika kamu sudah bisa memaafkan orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada kamu, disitulah kamu akhirnya bisa belajar arti hidup sebenarnya ya. Ini ada kartu di mana past life relationship.
kamu mengetahui saat hubungan kamu sudah terputus dari seseorang dan akhirnya akan kamu rasakan beberapa energi ya sebelumnya terhadap kamu gitu ya. Energi apa itu? Ya bisa dikatakan seseorang yang menyukai kamu ataupun seseorang yang merasakan keromantisannya bersama kamu. Atau your feeling are real and worth exploring. Jadi di sini feeling perasaan kamu itu sebenarnya real ya. Dimana ada seseorang, kamu merasa nih ada seseorang yang menyukai kamu. Kamu merasa ada seseorang yang mungkin akan menjadi chemistry ataupun menjadi soulmate bagi kamu. Dan itu kamu nyata adanya. Kamu rasakan itu kebenarannya gitu loh. Ya. Dan akhirnya kamu mencoba untuk menunjukkan bahwa ya inilah aku gitu. Oke. Selama ini yang kamu tunggu, selama ini sesuatu yang kamu rasakan, cinta yang selama ini kamu tunggu akhirnya datang juga ya. Setelah banyak masalah yang kamu hadapi, setelah banyak kehidupan yang kamu lalui, dan akhirnya seseorang yang datang kepada kamu itu bisa dikatakan ada sebagian dari mereka yang akan tulus. Jadi di situ kamu juga harus bisa berhati-hati ya dengan orang yang akan datang kepada kamu. Karena akan banyak energi yang masuk ke dalam diri kamu saat kamu sudah membuka hati kamu. Karena di sini dari masalah yang kamu hadapi, yang mungkin dulunya kamu menjalin hubungan dengan orang yang salah dan akhirnya kamu punya trauma, kamu susah untuk membuka hati. Tapi akhirnya di sini dengan perjalanan religi kamu, kamu merasakan hidup ini sebenarnya harus sangat dimanfaatkan untuk kebaikan. Disinilah kamu merubah segalanya. Yang tadinya kamu kecewa, yang tadinya kamu sedih, khawatir, gelisah, dan akhirnya kamu sudah yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu. Jadi kamu belajar dari semua kesalahan di sini. Belajar memaafkan, belajar kamu menerima kesalahan orang lain, belajar kamu eee, menerima segala sesuatu yang sudah terjadi gitu loh. Oke, buat Scorpio di sini juga ada passion ya. Akhirnya kamu merasakan ada gairah ataupun ada sesuatu yang menarik energi kamu terhadap dia. Itulah di sini ya semoga seseorang yang akan bertemu dengan kamu itu adalah orang yang tepat buat kamu. Seseorang yang benar-benar yang bisa memahami diri kamu dan bisa membahagiakan kamu. Oke. Dan kamu jangan ya berusaha untuk tidak merasa bahwa aku ini tidak berhak untuk bahagia, jangan. Karena kita berhak untuk bahagia. Jadi apapun segala semuanya kita harus perjuangkan. Apa itu? Jadi jangan terlena dengan kesedihan ataupun dengan masalah yang kamu hadapi. Jangan kamu mengeluh ya. Kenapa ya aku kok nggak pernah bahagia? Kenapa ya aku kok nggak pernah ketemu dengan orang yang baik? Nah, disitulah kadangkala Tuhan menguji kemampuan kita atau kesabaran kita sampai di mana kita sanggup menerima itu. Oke, buat Scorpio. Mungkin itu dulu reading kita ya di sini. Semoga bermanfaat buat kamu. Semua kedepannya Scorpio akan lebih bahagia lagi. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.